Saat sedang memasak, wanita itu dihentikan oleh mertuanya. Ia dilarang mencampur semua kacang polong dengan nasi, karena tradisi keluarga, hanya laki-laki yang boleh memakannya, sementara perempuan dan anak-anak mendapat sisanya. Meski begitu, hatinya hangat melihat sepeda roda 3 baru untuk putrinya. Suaminya bahkan sudah mengingatkan ibu dan neneknya agar tidak menjualnya. Namun tiba-tiba putrinya meminta kacang polong, ibunya mencoba menyuapi nasi, namun sang anak tetap menolak. Mendengar hal itu, sang suami langsung menyerahkan semua kacang polong dari mangkuknya kepada istri dan anaknya, lalu makan di meja yang sama. Ia tidak peduli tradisi desa. Yang ada di pikirannya saat itu, ia hanya ingin membahagiakan istri dan anaknya. Ketika pergi bekerja dan melihat istrinya di dapur, ia merasa sedih karena tahu betul apa impian istrinya, yaitu menjadi penyair. Siang itu, sang nenek yang masih berpegang pada tradisi lama, ingin cucu perempuannya menjadi penyelam. Melihat baju selam dan perlengkapan ritual, sang ibu tidak tahan. Ia membalikkan meja dan menegaskan tidak akan membiarkan putrinya menjalani hidup yang berat seperti itu. Ia hendak pergi membawa putrinya, namun nenek menghadang. Wanita itu menjelaskan bahwa ibunya sendiri meninggal karena menjadi penyelam. Namun sang nenek tidak mendengarkannya dan tetap berusaha merebut cucunya. Ketika suaminya pulang, ia baru mengetahui betapa berat kehidupan yang dijalani istrinya selama ia tidak di rumah. Sang nenek cepat-cepat menyalahkan istrinya. Suaminya tidak menanggapi. Ia hanya meletakkan kacang polong dan buku gambar yang ia beli untuk putrinya, lalu berkata, "Mulai sekarang jangan pikirkan rumah ini lagi. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Ia menggendong putrinya, menggandeng tangan istrinya, dan membawa mereka pergi. Mereka kemudian menyewa rumah kecil. Putrinya akhirnya bisa makan kacang polong setiap hari. Apapun yang diminta sang anak, sang ayah berusaha memenuhinya. Namun kehidupan baru yang lebih tenang itu memiliki harga. Mereka mulai kesulitan keuangan. Setiap kali pemilik rumah datang menagih sewa, sang suami menjelaskan bahwa ia sedang berusaha dan akan membayar sewa ketika hasil laut melimpah. Hari itu, istrinya gelisah melihat beras yang kosong. Ditambah lagi ia sedang hamil besar. Tidak ada pilihan lain. Wanita itu yang biasanya tidak pernah meminta bantuan siapapun, terpaksa ingin meminjam uang pada neneknya. Namun sesampainya di sana, ia hanya bisa menangis tanpa sanggup berkata apapun. Tapi besoknya, neneknya datang membawa sebuah buku tabungan. Jumlah uang di dalamnya membuatnya terkejut. Nenek berkata bahwa ia mengumpulkan uang itu sejak lama, hasil berjualan sup dan nasi sebelum masa perang. Uang itu ia simpan diam-diam agar tidak dihabiskan anak laki-lakinya. Kemudian nenek bercerita bahwa sebelum meninggal, ibunya pernah datang padanya. Ia memohon jika suatu hari anaknya kesulitan, tolong dibantu. Mendengarnya, wanita itu menangis. Akhirnya mereka menerima bantuan tersebut dan membeli sebuah perahu. Mereka kembali menata hidup. Perjalanan mereka masih panjang, tapi kali ini mereka melangkah sebagai keluarga yang benar-benar memilih satu sama lain. Bukan aturan lama, bukan paksaan, hanya cinta yang ingin bertahan.